Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rena Sylvia dari Program Studi Perpustakaan dan Ilmu Informasi Universitas Negeri Padang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tugas saya tentang Keminangkabauan. Tugas ini merupakan tugas dari mata kuliah Bibliografi Minangkabau. Baiklah, pada presentasi ini saya akan menjelaskan semua yang berkaitan tentang Minangkabau atau Keminangkabauan. Ada beberapa yang akan saya jelaskan nanti. Yang pertama ada sejarah, ada aspek-aspek yang ada dalam Minangkabau, kemudian ada budaya yang ada di Minangkabau dan lain sebagainya. Untuk itu yang pertama kali saya akan menjelaskan tentang sejarah Minangkabau. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang sejarah Minangkabau. Secara etimologi, Minangkabau berasal dari dua kata, yaitu kata Minang dan Kabau. Kata Minang ini awalnya dari pengucapan bahasa masyarakat Minangkabau, yaitu Manang, yang berarti kemenangan, dan kata Kabau yang berarti Kabau. Jadi, kata Minang dan Kabau berarti Kabau yang menang. Menurut legenda, nama itu diperoleh dari peristiwa perselisihan yang terjadi antara kerajaan Minangkabau dengan seorang putra dari Jawa, yang mana putra dari Jawa ini ingin menguasai kekuasaan yang ada di Minangkabau. Untuk mengelakkan diri, maka dilakukanlah adu kerbau antara putra dari Jawa ini dan masyarakat Minangkabau. Masyarakat Minangkabau hanya menggunakan seekor kerbau atau seekor anak kerbau yang kelaparan dengan memasangkan pisau runcing di tanduknya, sehingga waktu dilepaskan anak kerbau tersebut menyusuri kerbau besar dan ganas yang dipakai oleh putra dari Jawa tersebut. Hasil, rakyat Minangkabau menang atas adu kerbau yang dilakukan pada saat itu, karena pada tanduk kerbau rakyat Minangkabau dipasangkan bambu runcing dan anak kerbau tersebut sangat kelaparan sehingga mengejar induk kerbau yang dibawa oleh putra dari Jawa tersebut. Untuk hal tersebut, rakyat Minangkabau menang atas pertandingan tersebut. Itulah secara singkat awal nama dari Minangkabau. Namun, sejarah lain tentang Minangkabau ini menurut Tambo. Tambo yaitu cerita-cerita rakyat yang ada di Minangkabau. Menurut Tambo, sejarah Minangkabau atau nenek moyang orang Minangkabau yaitu berasal dari orang lereng Gunung Merapi, di mana Tambo mempelajari tentang asal-usul nenek moyang orang Minangkabau yaitu yang berasal dari lereng Gunung Merapi. Selanjutnya, saya akan membahas tentang daerah Minangkabau menurut Tambo. Menurut Tambo, pembagian wilayah Minangkabau pada zaman dahulu ada 3. Yang pertama yaitu Luha Agam, yang kedua yaitu Luha Tanah Datar, dan yang ketiga adalah Luha 50 Koto, di mana ketiga luha atau daerah tersebut memiliki ciri khas masing-masing yang dijelaskan oleh Tambo. Penamaan luha tersebut, luha yang artinya sumur, itu digali berdasarkan sejarah Tambo pada zaman dahulunya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang adat istiadat Minangkabau. Kata adat berasal dari bahasa Arab yang secara etimologi yang berarti kebiasaan yang dilakukan secara berulang-ulang. Dalam bahasa Indonesia, kata adat biasanya dirangkai dengan kalimat adat istiadat yang artinya pergaulan di antara masyarakat. Adat istiadat di Minangkabau sangatlah banyak. Adat istiadat ini adalah aturan yang mengatur antara hubungan masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya. Namun di Minangkabau terdapat 5 adat yang dikelompokkan. Yang pertama, adat nan sabana adat. Adat nan sabana adat merupakan kenyataan yang berlaku dalam masyarakat yang merupakan kodrat ilahi atau sesuatu yang telah ada dan terus berjalan. Seperti adat api membakar, adat air membasahi. Yang kedua yaitu adat yang diadatkan. Adat yang diadatkan yaitu sesuatu yang dirancang atau dijalankan secara terus-menerus oleh nenek moyang terdahulu.
Adat ini berisikan peraturan yang dijalankan oleh masyarakat Minangkabau. Seperti contohnya yaitu norma-norma yang berlaku di Minangkabau. Yang ketiga yaitu adat yang teradat. Adat yang teradat adalah kebiasaan setempat yang bertambah pada suatu tempat dapat hilang menurut kepentingan dari masyarakat tersebut. Jadi adat ini adalah adat yang diadatkan atau adat yang teradat, maksudnya adat yang ada dalam suatu daerah tersebut. Yang keempat adalah adat istiadat. Adat istiadat ini merupakan kebiasaan yang berlaku dalam suatu tempat yang dilakukan terus-menerus oleh masyarakat Minangkabau. Adat istiadat ini sangatlah banyak rancamnya di daerah Minangkabau. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke sistem agama dan kepercayaan di Minangkabau. Masyarakat Minangkabau pada saat sekarang ini merupakan atau mayoritas beragama Islam, di mana penduduknya beragama Islam. Hal ini karena pepatah adat Minangkabau yang mengatakan adat bersandi syara, syara bersandi kitabullah, yang artinya adat bersandi kepada hukum Islam dan hukum Islam bersandi kepada Al-Quran. Jadi masyarakat Minangkabau mayoritas beragama Islam dan mayoritas Muslim. Selanjutnya yaitu aspek-aspek Minangkabau atau keminangkabauan. Yaitu yang pertama adalah sistem kekerabatan Minangkabau. Sistem kekerabatan di Minangkabau menggunakan sistem matrilineal atau yaitu sistem kekerabatan yang mengikuti garis keturunan ibu. Jadi apabila kita dilahirkan di Minangkabau, maka kita akan menuruti suku yang ada pada orang tua kita, yaitu ibu kita. Misalnya saya lahir dari suku Melayu dan ibu saya juga sukunya Melayu, karena saya menuruti garis keturunan ibu, yaitu garis keturunan Melayu atau dari ibu saya. Dalam sistem matrilineal ini terdapat 3 unsur yang paling dominan. Yang pertama garis keturunan menurut garis keturunan ibu, seperti yang saya jelaskan tadi. Dan kedua, perkawinan harus dengan kelompok lain. Maksudnya adalah kita tidak boleh menikah dengan orang yang sama sukunya dengan kita. Maksudnya misalnya saya tidak boleh menikah dengan orang yang memiliki suku yang sama dengan saya, yaitu Melayu. Namun kita boleh menikah dengan orang yang berlainan suku atau berbeda garis keturunannya sama kita. Dan yang ketiga yaitu ibu di Minangkabau memegang peran yang sangat penting dalam pengamanan kekayaan dan kesejahteraan keluarga. Maksudnya di sini bahwa harta warisannya akan turun-temurun kepada anak perempuan atau garis keturunan dari ibunya. Selanjutnya di Minangkabau ini ada beberapa aspek pentingnya, yaitu bahwa pimpinan di Minangkabau ini biasanya dalam adat nagari ada, yaitu seperti datua, dubalang, dan alim ulama untuk membangun pemerintahan di Minangkabau. Karena pemerintahan di Minangkabau ini berdasarkan adat bersandi syara dan syara bersandi kitabullah. Selanjutnya aspek yang ada di Minangkabau yang kedua yaitu sistem kesenian. Sistem kesenian di Minangkabau sangatlah banyak dan sangatlah beragam. Di sini ada dikelompokkan berbagai macam kesenian atau tradisi yang ada di Minangkabau. Seperti pertama seni bangunan. Seni bangunan di Minangkabau yang paling utamanya yaitu rumah gadang. Rumah gadang yang berbentuk seperti tanduk kerbau. Hal ini karena merupakan ciri khas dari Minangkabau. Rumah gadang ini memiliki bilik atau ruangan-ruangan dan rumah gadang ini merupakan rumah tradisional masyarakat Minangkabau. Yang kedua yaitu seni rupa. Seni rupa merupakan seni yang bisa kita lihat menggunakan mata kita.
Seni rupa Minangkabau ini yang paling sering kita temui yaitu motif-motif atau gambar yang ada pada lukisan atau ukiran yang ada pada dinding rumah gadang. Misalnya ukiran padi, ukiran bunga, dan ukiran hewan-hewan yang dilukis di dinding rumah gadang. Yang ketiga yaitu seni bela diri. Seni bela diri masyarakat Minangkabau yaitu silek. Silek merupakan seni bela diri yang merupakan ciri khas dari masyarakat Minangkabau. Yang keempat yaitu seni drama. Seni drama merupakan seni yang dia pentaskan oleh masyarakat Minangkabau dengan menggunakan nyanyian. Seni drama yang dimiliki oleh masyarakat Minangkabau yaitu randai. Selanjutnya seni musik. Seni musik Minangkabau juga sangat beragam. Contohnya yaitu dendang, saluang, dan lain sebagainya. Selanjutnya seni tari. Seni tari yang dimiliki oleh masyarakat Minangkabau sangatlah banyak. Yang pertama yaitu tari piring, tari payung, tari indang, tari pasambahan, tari rantak kudo, dan tari lainnya yang menjadi ciri khas dari masyarakat Minangkabau. Yang selanjutnya yaitu alat musik yang digunakan oleh masyarakat Minangkabau seperti yang pertama gendang, yang kedua saluang, yang ketiga talempong, dan alat-alat musik tradisional lainnya. Selanjutnya kita akan mengkaji lebih dalam tentang Minangkabau atau keminangkabauan, yaitu adat istiadat yang ada di Minangkabau. Adat istiadat yang ada di masyarakat Minangkabau sangatlah banyak dan sangatlah beragam. Contohnya yaitu perkawinan. Perkawinan di Minangkabau dilakukan antara orang yang berbeda suku dan tidak boleh dilakukan dengan orang yang sesama suku. Dalam upacara perkawinan ini terdapat banyak kegiatan atau upacara-upacara adat yang dilakukan, seperti yang pertama yaitu marese. Marese itu maksudnya kita mengantarkan sirih kepada calon mempelai perempuan atau dari pihak perempuan ke laki-laki. Yang kedua yaitu meminang. Meminang merupakan satu proses dalam rangkaian acara di masyarakat Minangkabau. Yang ketiga yaitu ma'antah sirih. Yang keempat adalah babuko babagi. Yang selanjutnya yaitu malam ba'inai. Malam ba'inai ini dilakukan di pihak perempuan. Selanjutnya yaitu acara perkawinan. Acara perkawinan ini memiliki tata cara yang sangat panjang seperti yang saya jelaskan tadi. Yang kedua yaitu batagak penghulu. Batagak penghulu di sini adalah batagak penghulu untuk memimpin sistem di setiap nagari di Minangkabau, karena penghulu ini memegang peran penting dalam kemajuan atau dalam masyarakat di Minangkabau. Yang ketiga yaitu upacara sunat rasu. Upacara sunat rasu ini adalah upacara sunatan yang dilakukan untuk anak-anak kecil atau untuk anak-anak yang sudah balik gitu. Yang ketiga yang keempat yaitu upacara turun mandi. Upacara turun mandi ini dilakukan ketika bayi diakikahkan atau diturun mandikan. Itulah beberapa adat istiadat yang ada di Minangkabau. Selanjutnya budaya-budaya lokal di seluruh nagari yang ada di Minangkabau. Yang pertama yaitu tabui. Tabui merupakan tradisi lokal yang ada di Pariaman yang memperingati hari lahirnya yang selanjutnya yaitu upacara tabui. Upacara tabui ini dilakukan pada 1 Muharram untuk memperingati gugurnya cucu dari untuk memperingati gugurnya cucu Nabi Muhammad. Jadi orang-orang yang ada di Pariaman ini setiap tanggal 1 Muharram itu selalu melakukan upacara tabui. Selanjutnya yaitu kegiatan makan bajamba. Makan bajamba ini dilakukan makan bajamba ini maksudnya yaitu makan secara bersama-sama.
Selanjutnya yaitu kegiatan turun ke sawah, mengantap pabukuan, dan membangkit batang tarandam. Kemudian kearifan lokal yang ada di daerah di setiap daerah, misalnya dari makanan khas masyarakat Minangkabau adalah rendang dan dendeng, pange dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu dilihat dari sistem pemerintahan di Minangkabau ini diatur oleh nenek mama. Maksudnya dalam pengolahan nagari diatur oleh nenek mama, walaupun dipimpin oleh misalnya wali nagari di setiap daerah. Selanjutnya yaitu kearifan lokal yang ada di Minangkabau seperti eh, mm, seperti Batagak Penghulu tadi, dan juga seperti Batagak Kudu-Kudu. Batagak Kudu-Kudu ini yaitu upacara atau kegiatan yang dilakukan oleh suatu daerah apabila ada masyarakatnya yang membangun rumah. Selanjutnya itu upacara Malamang. Maksudnya kegiatan Malamang. Kegiatan Malamang ini biasanya dilakukan sebelum Hari Raya Idul Fitri dan juga sebelum puasa. Biasanya itu merupakan tradisi lokal yang ada di setiap nagari di Minangkabau. Kemudian kegiatan Malimau. Kegiatan Balimau ini merupakan kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat lokal di Minangkabau sebelum memasuki bulan puasa, atau maksudnya sehari sebelum puasa. Jadi tradisi ini yaitu tradisi membersihkan diri dengan cara mandi Balimau di sungai. Selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang aspek sosial masyarakat Minangkabau. Aspek sosial masyarakat Minangkabau ini dapat kita lihat dari sistem yang dianut oleh masyarakat Minangkabau. Masyarakat Minangkabau ini merupakan masyarakat yang saling gotong royong dalam melakukan setiap pekerjaannya, di mana mereka saling membantu untuk sesama masyarakat. Kemudian kebanyakan dari masyarakat Minangkabau ini memiliki profesi sebagai petani. Namun ada juga masyarakat yang di pesisir pantai berprofesi sebagai nelayan dan juga PNS lain sebagainya. Di dalam masyarakat Minangkabau ini banyak terjadi kebudayaan, dan mereka saling menjaga kebudayaan tersebut agar tidak punah. Selanjutnya yaitu sistem keagamaan seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa di Minangkabau ini mayoritas masyarakatnya beragama Muslim. Baiklah, sekian hasil presentasi dari saya, dan saya dapat mengambil kesimpulan atau saya dapat memberikan rangkuman bahwa sejarah Minangkabau ini terjadi karena adanya pertarungan atau pertandingan kerbau yang diadakan di Minangkabau oleh seorang raja dari Pulau Jawa, yang mana raja tersebut menginginkan kekuasaan yang ada di Minangkabau. Namun masyarakat Minangkabau menolak dan menyetujui pertandingan tersebut. Alhasil masyarakat Minangkabau menang atas pertandingan tersebut. Maka diberilah nama Minangkabau, yaitu Minangkabau, yang artinya manang kerbau. Maksudnya manang atas pertandingan kerbau. Kemudian aspek-aspek yang sangat penting, aspek-aspek yang ada dalam Minangkabau, yang pertama yaitu adanya kesenian, adanya kehidupan sosial yang beragam, adanya agama, maksudnya agama mayoritasnya yaitu Islam, adanya kearifan lokalnya seperti Tabuy, Batagak Kudu-Kudu, Batagak Penghulu, makan bajamba, sama-sama turun ke sawah, dan lain sebagainya. Dan masyarakat Minangkabau ini hidup saling berdampingan dan saling bergotong royong. Kemudian filsafat atau panutan orang Minangkabau yaitu dengan pepatah mengatakan adat bersandi syarak dan syarak bersandi kitabullah. Maksudnya adat berpegang kepada agama Islam, Islam merujuk kepada Al-Quran sebagai pedoman orang Minangkabau dan sebagai pedoman umat Muslim. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.